Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya ngebahas tentang operations research, juga termasuk juga nih tentang optimization ya. Tapi lebih dikhususkan lagi tentang linear programming. Jadi dalam video ini saya akan diberikan contoh kasus mengenai linear programming. Kemudian saya coba selesaikan dengan software namanya Lingo dan dengan bantuan software Maple juga. Nah, teman-teman, jadi untuk file dalam video ini, modulnya teman-teman bisa download gratis di www.statcoma.com. Filenya teman-teman bisa download di sini. Ini dia. Di contoh kasus pemrograman linear plus penyelesaian dengan Lingo dan Maple. Jadi teman-teman bisa download bahannya gratis statcoma.com. Dan juga satu lagi teman-teman, teman-teman bisa download gratis buku saya di www.pranaugi.com. Teman-teman bisa download semua buku saya gratis. Oke, semoga bermanfaat. Nah, jadi contoh kasusnya itu tentang linear programming atau pemrograman linear. Saya ngambil dari buku yang ditulis oleh Frederick sama Gerald. Jadi Introduction to Operations Research edisi ke-10. Nah, di sini contoh kasusnya di sini dia. Nah, ini dia. Jadi ini bab 3 ya tentang pemrograman linear. Pengenalan pemrograman linear. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini contoh kasusnya. Nah, sudah saya tuliskan ke dalam Word seperti ini. Nah, jadi contoh kasusnya adalah maksimumkan atau maximize, ini kan maksimumkan, di mana fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, di mana kendalanya adalah dengan kendala x1 kecil sama dengan 4, 2x2 kecil sama dengan 12, 3x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 18, kemudian x1 x2-nya besar sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari suatu titik pada daerah layak atau visible region yang membuat nilai fungsi tujuannya maksimum. Nah, saya ingin mempraktikkan dulu menggunakan software Lingo. Oke. Kita coba praktik dulu ya. Oke, ini dia software Lingo-nya. Kemudian saya coba lihat sintaksnya. Nah, seperti ini. Pertama, kita seperti ini dulu. Max. Nah, ini dia. Kemudian max, ya maksimumkan. Kemudian kodenya sudah saya tulis seperti ini. Max. Kemudian di sini fungsi tujuannya kan 3x1 tambah 5x2. Berarti 3x1 tambah 5x2. Seperti itu kan. Oke, sudah sesuai. Oke, kemudian dengan kendala, subject to, kalau di sini tulisannya subject to. Oke, kemudian di sini subject to dengan kendala. Kita lihat di sini x1 kecil sama dengan 4. Ini yang kendala pertama. Kendala kedua 2x2 kecil sama dengan 12. Kendala yang ketiga 3x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 18. Kemudian x1 besar sama dengan 0, x2 besar sama dengan 0. Nah, inilah kendalanya. Kemudian kita akhiri dengan n. Nah, ini dia. Oke, sudah cocok. N. Oke. Jadi, ini fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Ini fungsi kendalanya. Sekarang kita eksekusi, tekan tombol yang ini, solve. Tedet. Kemudian ya pilih aja OK. Kemudian close. Maka muncullah hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah dapat titik optimalnya. Jadi kita dapat di sini titik optimalnya atau optimal point. X1-nya sama dengan, kita lihat yang ini 2. Kemudian X2-nya sama dengan 6. Sehingga nilai optimalnya adalah, berarti tinggal kita masukkan di sini 3, ini kan 3x1, 3 dikali x1-nya berapa? X1-nya 2 kan?
3x1 tambah 5 dikali x2. X2-nya 6. Jadi nilai optimalnya adalah 6 ditambah 30 sama dengan 36. Oke, sesuai dengan objective value 36. Jadi mudah ya menggunakan Lingo. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan dengan Maple. Maple ya. Dimana sebenarnya saya menggunakan Maple untuk menggambar visible region atau daerah layak seperti itu. Oke, pertama kita harus, ini saya pilih new document aja. With plot, ini kan. Kemudian titik 2. Kemudian plot tools, sorry. With, kemudian plot tools, nih. Oke, sekarang kodenya sudah saya siapkan ya. Ini dia kodenya. Pertama, saya mau ngebuat misalkan yang ini dulu deh. Saya mau ngambil key. Misalkan saya buat di sini, di Maple. Ini dia. Saya mau ngebuat yang ini dulu. X1 kecil sama dengan 4. Nah, di sini saya buat, kita buat X sama dengan 4 aja terlebih dahulu. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi, kita gambar dulu. Range-nya, oke, ini X1 sama dengan 4. Kan kecil sama dengan 4. Tapi saya buat aja dulu X1 sama dengan 4. Oke, ini titiknya saya perbaiki. Titik-titik, nah seperti ini. Kemudian ini titiknya juga saya perbaiki. Titik, misalkan warnanya merah. Warna garisnya merah. Oke, ini red ya. Oke, kita sudah ngebuat ini dia garis merah ini X1 sama dengan 4. Sekarang saya mau ngebuat 2x2 kecil sama dengan 12 atau 2x2 sama dengan 12. Kita buat di sini 2 kali x2 kan sama dengan 12. Saya mau ngebuat warnanya misalkan biru. Biru, blue. Nah, ini dia. Oke. Kemudian saya mau ngebuat lagi di sini 3x1 tambah 2x2 sama dengan 18. Oke. Di sini 3 dikali x1 tambah kemudian 2x2 2 dikali x2 sama dengan di sini 18 ya. 18. Kemudian saya buat warnanya green. Nah, ini dia. Kemudian x1 x2 besar sama dengan 0. Berarti dia berarti dia x2-nya sebelah kanan, x1-nya dia daerah yang atas. Nah, dari sini kita sudah dapat visible region-nya, daerah layaknya itu di sini. Nah, inilah daerah layaknya nih. Dari garis ini daerah layaknya. Oke. Sehingga titik-titik nilai titik-titik layaknya itu di daerah sini. Nah, kemudian saya mau ngebuat yang berwarna gitu. Saya ingin memberi warna atau daerah layaknya. Jadi saya gunakan perintah seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan perintah ini. Ini kemudian sebentar, saya buat di sini P. Oke, saya buat seperti ini dulu. Ini X1. Ini kan tunggu ya, saya cek dulu kodenya takut salah. Oke. Ini 0 kecil sama dengan X1. Oke, tunggu saya cek dulu. Coba kita eksekusi ya, mau nggak dia? Nah, mau dia seperti ini kan? Mau. 0 kecil sama dengan, atau ini terbalik, atau ini pertama kita lihat. Ini sebenarnya statement yang ini yang saya birukan ini kan sama aja dengan X1 besar sama dengan 0. Atau kita ganti juga boleh. X1 besar sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke. Kemudian X2 besar sama dengan 0. Kita buat di sini X2 besar sama dengan 0. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini X1 kecil sama dengan 4. Itu yang ini sudah benar. Kemudian 2x2 kecil sama dengan 12. Itu yang ini.
Kemudian 3x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 18. Itu yang ini. Kemudian saya buat x1 rentangnya dari negatif 5 sampai 12, x2-nya sama. Kemudian daerah visible-nya itu saya beri warna merah. Ini dia. Atau kalau mau ganti warna hijau juga bisa. Nah, ini dia. Nah, jadi inilah daerah namanya daerah layaknya yang warna hijau. Nah, titik-titik layaknya berada di daerah warna hijau. Tapi yang mana yang paling optimal? Yang paling optimal tuh di sini dia, di 2,6. Jadi kita biasanya dia letaknya itu di pojok-pojok. Bisa di sini, bisa di pojok 0,6, bisa di pojok 0,0 atau 0, atau 4,0 seperti itu dia. Nah, saya mau ngegabungin P sama Q, jadi kita buat perintahnya misalkan display Q, P. Nah, jadi dia seperti ini gambarnya sekarang. Jadi lebih digabungkan gambarnya seperti ini. Misalkan kita mau modif nih, kita mau buat titik. Nah, ini ada perintahnya seperti ini. Misalkan nih titik, kan titik optimalnya di 2,6. Oke, kita mau ngegabungin titiknya. Oke, ini titiknya 2,6. Kemudian kita mau ini untuk gambar titiknya. Kemudian ini di sini. Oke. Kemudian satu lagi di sini teksnya. Oke. Nah, jadi ini untuk ngegambar titik ya. Titiknya nanti warnanya biru. Ukurannya 20. Ini untuk teksnya. Oke. Jadi sekarang kita buat aja display Q, P, kemudian gambar titik 1 sama teks 1. Nah, ini titiknya. Jadi titik optimalnya 2,6. Misalkan mau digeser nih, oke, kita geser aja nih tambah 1. Kita enter lagi di sini. Nah, oke. Jadi kita dapat titik optimalnya di 2,6. Seperti itu ya. Nah, teman-teman ini bisa di zoom mungkin ya. Atau kalau nggak salah bisa diedit. Supaya, ini kan scale. Bisa diedit lah di sini gambarnya. Seperti itu dia. Oke, teman-teman. Demikianlah penjelasan dari saya. Jadi saya sudah ngebahas gimana cara mencari titik optimal dengan menggunakan Lingo. Kemudian Maple dapat membantu kita untuk menggambar daerah layaknya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.